Kemarin waktu nggak datang panggilan KPK kan alasannya sedang fokus ke persiapan HUT ya? Iya, betul. Kan 10 Januari kita HUT. Oh. Tanggal 12 tuh ada Soekarno-Ran. Oke. Jadi ini kan biasa. Kita dari 2015 tuh kan setiap ada perhelatan partai pasti ada tersangka dari KPK nih. Oh gitu ya? Oh iya. Setiap Sejak 2015. 2015. Oke. Kalau ada kongres, ada rakernas, ada apa itu pasti aja ada yang Tersangka dari tersangka. PDI. Pasti itu ada. Kebetulan atau? Iya, hanya mereka yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Mereka kan saya bicara fakta ya, KPK dong. Mereka itu siapa? KPK dong. KPK. Ya kan misalnya tahun 2015 ada mantan bupati ditangkap. Ya toh pada saat kongres. Untuk sebuah tindakan yang kemudian kita lihat Google aja. Terakhir kali dia nerima uang itu hampir setahun atau 9 bulan sebelum dia ditangkap. Tetapi kan kemudian orkestrasi ada OTT nih di Kongres PDI Perjuangan lah. Kenapa Soal nggak ambil timing. 9 bulan lalu ya? Kenapa pas Kongres ini gitu loh? Iya, ini mirip-mirip kayak kasus Mas Hasto juga kan, momentumnya kan. Kasusnya dari kapan? Ya. Kenapa baru Dari Oh, kalau itu ada 2019. info yang menarik. Jadi begitu KPK dilantik yang baru, mereka sudah punya tugas? sudah punya tugas untuk supaya Mas Hasto segera tersangkakan, segera diambil. Saya ketemu orang Mabes Polri dan itu disampaikan. Minta supaya Mas Hasto itu mundur, kalau nggak segera diambil gitu. Mundur dari posisi sekjen. Mundur dari posisi sekjen. Yang nyuruh siapa? Hah? Yang nyuruh siapa? Ya nantilah kalau di sidang kan pasti terbuka. Itu udah masuk materi hukum. Biarin aja. Bahasanya udah kayak penyidik. Enggak, tapi kan jauh-jauh sebelumnya kan PDI Perjuangan sudah mengatakan akan kooperatif, Oh, iya. ya kan, akan mengikuti proses hukum. Yes. PDI Perjuangan akan memberikan contoh sebagai partai besar yang taat hukum, gitu kan. Meskipun dari berbagai komentar kader PDI Perjuangan kan tetap melihatnya di perspektif politik kan, termasuk Bang Didi kan. Kalau dari sisi Kita hukumnya melihatnya ini sebuah pemidanaan yang dipaksakan. Untuk bahasa publiknya mungkin kriminalisasi. Karena apa? Begini loh. Apa sih yang terjadi dengan kasus Harun Masiku? Ini adalah sebuah proses yang kita alami tahun 2014. Ketika almarhum sutradara Ginting meninggal dunia, lalu PDI Perjuangan meminta fatwa Mahkamah Agung dan tentang siapa yang berhak mendapatkan suara partai. Karena kan suara calon itu nggak pernah memenuhi, ya toh. Terbesar itu suara partai. Nah, pada siapa suara partai itu diberikan, maka itulah kewenangan partai. Kita challenge itu sebagai upaya konstitusional. Dan waktu itu Mahkamah Agung menyetujui dan diproses oleh KPU. Nah, terulang lagi waktu 2019 ketika almarhum Nazarudin Kiemas meninggal dunia. Kita ajukan lagi ke Mahkamah Agung, diterima. Diajukan ke KPU, ditolak. Lalu kita minta fatwa lagi ke Mahkamah Agung, ditolak lagi. Kan gitu nih. Nah, kemudian terjadilah proses antara orang yang berkepentingan dengan mereka yang terlibat yang semua sudah menjalani hukuman penjara. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kasus yang jelas-jelas suap, nilainya tidak seberapa, tidak merugikan keuangan negara, harus dipaksakan anggaran KPK untuk mengusut kasus ini sampai 5 tahun. Sementara pengaduan tentang private-nya Bobi Nasution misalnya, yang oleh si Roy Suryo dikatakan tuh yang punya ada hubungannya dengan judi online. Nggak ada tuh tindak lanjutnya gitu ya. Lalu kasusnya Bobi juga nih soal yang dari Faisal Basri yang menurutnya data KPK soal ekspor ilegal penyeludupan nikel. Nggak ada tuh tindak lanjutnya. Blok Medan ini. Blok Medan itu, ya. Itu ada fakta persidangan lagi itu. Ya, dari Abdul Ghani Kasuba. Lalu kita lihat lagi misalnya persoalan Kaisang. Katanya karena dia bukan penyelenggara negara, boleh gitu. Nah, ini kan problem. Berarti sekarang semua pejabat silakan kalau mau gratifikasi kasih anak atau istri. Karena bukan penyelenggara negara, kan bahaya banget tuh cara berpikir kayak begitu. Gitu. Nah, di persoalan Harun Masiku sama lagi. Ketua KPK bilang pada poin nomor 1, kenapa patut dicurigai ini sebuah kejahatan? Karena menempatkan Harun Masiku yang asal Toraja di Dapil Sumatera Selatan. Dia tidak paham konsep NKRI. Saya orang Batak, Sumatera Utara, tinggal di Jakarta, nyalon di Kalimantan Utara.
Adian itu di Bogor. Dulu Bang Mindo di mana? Hampir 70% anggota DPR RI kita itu asalnya tidak dari dapilnya. Apakah itu semua kejahatan? Dan itu tidak melanggar undang-undang. Tidak karena melanggar diperbolehkan undang-undang, oleh justru itu menunjukkan konsep nasionalisme Iya. pemilihan anggota DPR RI. Tidak harus putra daerah. Kan gitu nih. Nah, dari situ saja udah kelihatan. Lalu tadi kan pertanyaannya, kenapa sih dikejar-kejar terus Mas Hasto soal Harun Masiku? Harun Masikunya aja nggak ketemu. Mbok harusnya anggaran negara fokus nyari Harun Masiku, kemudian dibuktikan bahwa benar, ya Mas Hasto itu pengen banget si Harun Masiku masuk DPR, padahal nih orang dulu dari Demokrat dan baru kenalan setelah dia masuk PDI Perjuangan. Kenapa ini dikejar-kejar terus? Kan wajar dong kita mengatakan bahwa ini ada sesuatu, ini ada kriminalisasi di sini.